Halo, selamat siang anak-anak SMP dan di kelas 8. Kita kembali lagi belajar bersama saya Mr. Bagas. Lanjutkan materi bab 10 keselamatan di jalan raya. Sebelumnya kalian sudah membahas tuh yang bagian pertamanya. Jadi yang di bagian pertamanya kalian sudah melihat. Kita review sebentar tentang hakikat kecelakaan di jalan raya itu. Kenapa bisa terjadinya kecelakaan, terus pengertian kecelakaannya, terus mengapa begitu penting, dan juga sanksi-sanksinya undang-undangnya. Waktu itu ada tabelnya di pasal-pasalnya di dalam pasal 123. Nah, sebelum kalian melanjutkan pembahasan kita yang kedua, ini adalah pembahasan video terakhir di semester 1. Nah, jadi saya ucapkan selamat kalian sudah berada di penghujung semester dan sudah berada di akhir pembahasan materi ini, dan sebentar lagi kalian akan PH ke-6 tetapi bab 10, dan kalian akan PAS, dan saya ucapkan ya semangat dalam menempuh PAS ya, dan semoga hasilnya semuanya memuaskan. Seperti itu. Nah, buat yang belum cuci tangan dulu. Buat yang belum mandi dulu. Buat yang belum makan dulu. Kita akan membahas materi selanjutnya. Seharusnya di bab 10 ini kita 3 kali pertemuan, 3 kali video seperti itu. Tapi karena ini sudah terakhir, mepet, saya langsung libas di 2 video saja. Dan video terakhir mungkin agak panjang, dan saya harap kalian tetap fokus menyimaknya, tetap semangat juga dalam belajarnya, seperti itu. Nah, kita buka bukunya di halaman 123 di bagian B-nya, pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Jadi kemacetan dan juga kecelakaan itu diakibatkan karena pelanggaran, karena adanya manusia yang melanggar, seperti itu. Entah itu nanti ada pelanggaran dari manusianya yang lalai dari dirinya sendiri, atau dia kurang mempersiapkan kendaraan yang akan dia pakai, gitu. Nah, lanjut. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi karena kurangnya pengaplikasian kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Misalnya seseorang sadar bahwa melanggar lampu merah traffic light merupakan pelanggaran hukum atau lalu lintas. Disadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan menilainya. Jadi maksudnya adalah, jadi pembahasan ini, si manusianya itu meskipun dia tahu nih lampu merah itu nggak boleh diterobos, tetapi karena ada satu dan lain hal, nggak ada polisi nih, santai lewat, terus dilihat lagi, sopi nungguin lampu merah, ngapain orang dari seberang sana dan dari yang lain-lain, yang dari arah yang lain tidak ada kendaraan, gitu. Jadi dia tahu kalau menerobos lampu merah itu sadar, gitu. Tetapi ya dia juga tahu karena yang menilang itu polisi, dan nggak ada polisi, dan dia tahu kalau lampu merah untuk supaya tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan di persimpangan jalan, gitu. Pokoknya di arah jalan yang 4 arah, 3 arah, gitu. Tapi ya karena nggak ada kendaraan, ya terobos saja. Padahal itu tetap nggak boleh, karena yang namanya peraturan ya peraturan. Nggak boleh karena nggak ada polisi, karena nggak ada kendaraan, diterobos saja. Sorry. Jadi memang seperti itu. Jadi kebanyakan manusianya seperti itu. Nah, harusnya nggak boleh ya. Kesadaran hukum seseorang bukan berarti dia tidak pernah melanggar lampu merah, gitu. Mungkin saja ketika orang itu melihat tidak ada polisi di sekitar traffic light, maka karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghindari suatu acara, orang itu mungkin saja melanggar traffic light. Itu tadi yang sudah saya bahas ya. Jadi adanya kesempatan dan juga kepepet, kayak gitu. Jadi itu bisa memungkinkan terjadinya kecelakaan, gitu, karena dia melihat tidak adanya polisi dan juga tidak ada kendaraan. Dan saya pernah nih kejadian kayak gini waktu pulang dari nonton festival Java Jazz tahun 2018. Itu terakhir kalinya saya melihat Glenn Fredly, gitu. Jadi saya melihat dia manggung, seru banget, rame banget. Jadi
Java Jester terakhir Glenn Fredly yang dia tampilkan di situ, dan yang terakhir saya nonton kayak gitu itu sampai jam 12 malam itu. Dan saya keluar waktu itu di daerah G-Expo, lampu merah nih, nggak ada kendaraan, ngapain, maksudnya nungguin apa sih kayak gitu orang lampu merah. Ya udah saya lewat aja, ternyata ada polisi. udah nungguin di ujung jalan. Selamat malam Pak, ya malam. Bapak tahu tadi masih lampu merah? Oh iya Pak, cuma gak ada kendaraan, saya lewat aja Pak. Terus saya diomelin, tetap aja Pak, harusnya nggak boleh lewat karena masih lampu merah. Aduh, saya salah. Hanya itu pelajaran juga buat kalian. Kelak nanti suatu saat kalian ya berhadapan dengan kejadian seperti itu, lampu merah, tetap sabar aja meskipun yang lain yang lewat sekali langsung dari belakang. Kalian sudah benar, lampu merah nggak boleh diterobos, jadi jangan terobos gitu. Tetap pertahankan kebenaran seperti itu karena susah gitu. Dan saya belajar untuk kedepannya lampu merah saya bodo amat, mau itu sepi, mau itu dicoverin dari belakang, bodo amat, yang penting gua taat lampu merah seperti itu. Lanjut, para pengendara kendaraan yang tidak menjaga keselamatan diri di jalan raya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini dapat berdampak pada kemacetan dan keselamatan pengguna jalan raya. Seperti itu. Nah, ini faktor-faktornya nih, kalian bisa melihat di gambarnya di halaman 124 ada gambarnya. Nah, yang gambar yang paling atas itu ada orang berboncengan 3. Nah, ini kesalahannya adalah yang pertama dia berbonceng 3, nggak boleh. Karena maksimal kendaraan motor 2 itu harus 2 orang penumpang. Dan ini 3. Dan lebih parahnya nggak pakai helm bagi tiga-tiganya. 2 kesalahan. Kesalahan yang ketiga, dia masih anak SD, belum punya SIM, harusnya nggak boleh mengendarai kendaraan seperti itu. Nah, lanjut ya di gambar yang pojok itu. Nah, ini dia kesalahan yang pertama, dia kurang fokus karena dia sambil bermain handphone. Saya pun selama saya membawa mobil, saya paling takut kalau saya megang handphone karena memang harus benar-benar konsentrasi gitu. Meskipun yang udah pro pun, saya justru heran kok dia masih sempet-sempetnya main handphone sih, meskipun dia yang sudah terbiasa. Tapi janganlah gitu, karena meskipun di dalam mobil ya tetap keselamatan harus dijaga gitu. Dan kesan keduanya dia sambil minum. Harusnya berhenti dulu. Nah, di gambar ketiga ini orang lagi melamun nih, lagi galau, lagi ngantuk gitu, ngantuk. Jadi dia tertidur dalam kendaraan saat lagi bawa tuh parah. Saya pun pernah waktu saya bawa mobil itu lagi pulang ke Medan, ke kampung orang tua bapak saya, kampung bapak saya di Medan. Jadi saya bagian bawa dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, saya bagian malam. Di saat semua yang sedang tidur, saya tuh harus konsentrasi bawa. Suatu ketika saya kaget pas lagi ngantuk banget. Tiba-tiba ada mobil dari arah berlawanan belok, tetapi ngebut gitu. Harusnya jangan ngebut lah, ya udah. Saya pun karena kaget pun ya nggak sempet ini juga, jadi crash tabrakan mobil depan saya pengok. Dan yang saya tabrak itu mobil Panther. Mobil Panther kan besi semua, mobil lama tapi masih bagus. Gambar yang bawah, jalan berlubang ini sering banget, ngeri banget ini, karena jalanan berlubang ini kalau saya orang suka touring. Kemarin yang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang Oktober tuh yang libur Maulid, libur panjang, saya touring ke Banten pas lagi hujan deras. Itu nggak tahu kita lubang itu kita nggak tahu. Nah, tapi untungnya saya bawa motor yang motor gede, suspensinya lumayan. Jadi kalau ada benturan atau ada apapun itu nggak terlalu ngeguncang gitu. Tapi kalau teman saya yang bawa Matic langsung hampir mau jatuh, kaget gitu, karena tiba-tiba nggak tahu kalau genangan itu dalam gitu. Kalau saya slow karena suspensinya gerak gitu, nahan supaya nggak terlalu
ini terguncang, jatuh. Nah, ini selanjutnya, nah ini ada banjir. Banjir juga bahaya nih, dari faktor alam juga banjir. Jadi kadang juga kendaraannya mogok atau apapun itu. Dan yang terakhir macet. Ini macetnya dia mengambil jalur pejalan kaki, nggak boleh. Nah, penyebabnya nih, lihat adanya faktor manusia itu. Jadi faktor manusia itu ada pengendara mengantuk, tadi saya jelasin. Nah, terus selanjutnya ada pengendara sengaja mencelakakan dirinya gitu. Ini jangan ya. Gitu. Nah, saya ulangin dulu. Ini kalau yang mengantuk saya pun pernah, sering banget kalau saya mengantuk. Jadi waktu saya dulu pulang pergi kuliah di kampus di Rawamangun, saya pulang jam 12 malam, jam 1 malam. Itu ngantuk banget, ngantuk. Itu saya pernah hampir nabrak tiang, hampir gitu. Dan waktu pas berangkat pagi ngantuk banget, saya nabrak orang gitu. Terus orangnya mukulin saya. Makanya kalau ngantuk mendingan harap nepi. Saya sering banget, sumpah sering banget. Kalau udah ngantuk, ya udah saya menepi di pinggir jalan. Saya tidur di motor gini, di motor. Pusing banget kepala gitu. Nah, terus kalau yang pengendara sengaja mencelakakan dirinya, saya belum pernah sih. Ngapain? Ngeri banget. Saya aja kalau bawa motor nggak pernah nyampe 80 ke atas tuh paling. Ngapain sih kalau bawa motor ngebut-ngebut gitu. Meskipun saya pakai motor gede pun saya nggak suka ngebut-ngebut gitu. Santai aja gitu. Nah, ini banyak kasus bunuh diri akibat stres, depresi maupun gangguan kejiwaan. Ini kan biasanya kalau orang yang udah lagi ada masalah gitu, kenapa sih masalah ini berat gitu, terus baunya ngebut. Pernah teman saya lagi diputusin pacarnya gitu, bunganya ngebut 120. Gila gila. Jangan dah. Lanjut, pengendara kurang konsentrasi. Nah ini ya tadi, jangan sambil main handphone, telepon gitu, karena konsentrasinya kebagi. Jangan sambil minum, jangan sambil kadang sih banget orang sambil merokok. Ini saya juga nggak suka nih kalau ada kendaraan yang sambil merokok. Abunya, saya pernah tuh waktu itu ada mobil sambil merokok gitu. Abunya itu saya kan di belakang tuh. Mau saya omelin tapi kasih kan. Tapi harus ditegur, tapi ya serba salah. Lanjut. Asik mendengarkan suara atau menonton. Ini ngeri banget kalau orang yang bawa mobil sambil nonton. Kan ada TV yang ada, mobil ada TV-nya tuh. Saya juga nggak ngerti maksudnya. Ya kalau emang buat hiburan bagi penumpangnya nggak masalah gitu. Melamun, ini ya melamun yang kadang suka kepikiran banyak masalah dan sebagainya. Nah, kurang konsentrasi menyebabkan seseorang menjadi lamban dan merespon sesuatu secara yang terjadi secara tiba-tiba tuh, kurang respon. Tiba-tiba ada yang rem dadak karena dia kurang konsentrasi, kaget dia gitu. Bisa juga memunculkan rasa kaget yang luar biasa sehingga menjadi kehilangan kendali atas kendaraannya itu. Lanjut, pengendara kurang menguasai kendaraan gitu. Jadi antara kendaraan yang satu dengan yang lainnya dibutuhkan cara mengemudi yang berbeda walaupun hanya sedikit gitu. Jadi contohnya ya saya waktu itu penyesuaian dari motor biasa, motor bebek ke motor kopling, ya harus penyesuaian, belajar. Terus dari motor ke mobil jauh lebih luar biasa, harus penyesuaian seperti itu. Apalagi kalau mobil manual dan mobil matic itu harus penyesuaian seperti itu. Lanjut, pengendara melanggar peraturan lalu lintas. Ini ada melawan arah, menerobos lampu merah, menerobos palang pintu perlintasan kereta api, berkendara dengan kecepatan yang lebih tinggi yang diperbolehkan gitu, mengemudi tanpa membawa SIM atau bahkan dalam keadaan mabuk itu boleh. Faktor kendaraannya nih, jadi kalau faktor kendaraan karena manusianya juga yang kurang memperhatikan gitu. Jadi rem blong itu sering banget terjadi karena gimana ya, kalau emang udah biasa
kalian membawa sesuatu kendaraan, itu harus diperhatikan dari rem gitu. Kalau remnya udah mulai nggak nyaman, ya sebaiknya harus segera diservis gitu. Jadi pernah saya waktu itu jalan sama teman saya, kok remnya udah nggak rem banget nih gitu. Jadi kan kalau mobil kan pedal, dia udah sampai sini dia udah agak sulit berhenti. Wah, udah mulai firasat enak nih kan, jadi dia pakai rem tangan pelan-pelan gitu. Tapi itu pun masih kurang efektif lah. Maksudnya janganlah kalau rem tangan kan kita tiba-tiba mendadak gitu. Terus akhirnya ya udah nggak jadi berangkat. Tadi mau pergi itu, akhirnya ganti. Nah, motor juga pun kalau udah kita pencet nih, wah ini udah mulai kurang rem banget nih, servis gitu. Pokoknya kalau rem itu diperhatikan ya, minyak remnya, gas remnya. Kalau kendaraan gitu kan ya sebagaimana saya pernah belajar dari teman saya yang anak motor, sebagaimana kita dengan kendaraan adalah kita bersahabat, menyatu seperti itu. Jadi kita bisa mengenal kendaraan itu seperti kita mengenal diri sendiri. Jadi kita tahu keadaan kendaraan kita, jadi kita peka seperti itu. Jadi mulai jadi enaknya di mana, enaknya gimana. Pecah ban, nah pecah ban juga jangan sampai tekanan angin kalian kurang. Pecah ban itu diakibatkan karena tekanan angin kalian kurang. Seperti itu. Mesin terbakar. Ini kalau sudah mulai ada konsleting di mesin, hati-hati dan sebagainya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini faktor jalanan. Nah, ini misalkan ya nggak ada lampu jalan, gelap, terus atau jalanan rusak, atau jalanan bergelombang, jadi membuat tidak stabil. Gitu. Nah, ini faktor cuaca. Nah, ini saya juga pun pernah nih yang angin hujan kencang waktu saya bawa mobil ke Medan. Karena hujan angin kencang, jadi gantian bapak saya kan tadi kan bawa tuh, tapi jarak pandangnya benar-benar kita nggak tahu. Sumpah, di depan kita nggak tahu nih, jaraknya cuma pandang 1 meter, serius. Ya udah jalannya rayap karena kita nggak tahu pembatas jalannya di mana, pembatas pinggir jalannya gimana. Takutnya kita tiba-tiba yang harusnya belok, kita mau tetap lurus nabrak gitu. Jadi pelan-pelan, karena bapak saya penglihatannya agak susah, gantian saya bawa. Saya ngalamin tuh, bawanya pelan banget gitu. Yang penting jalan gitu, jangan sampai kita berhenti di situ. Jalan terus. Paling ngeri pun kalau udah ada kendaraan lain dan dari arah lawan, kita harus mainin lampu gitu, supaya seorang itu tahu kalau ini kita ada di sini gitu. Nah, bahkan di dalam motor pun saya pernah touring hujan deras, jarak pandangnya tuh kebatas banget, susah. Dampak dari kecelakaan di jalan raya nih, dampaknya ada luka ringan, ya ini bisa diolesin pakai balsem atau apapun itu, dan atau diurut. Luka berat, nah, ini bisa berupa retak tulang, patah tulang, geger otak, namanya itu, atau hilang ingatan. Jangan sampai lah ya. Jika mengalami luka berat harus dibawa ke rumah sakit terdekat segera, mungkin agar langsung ditangani oleh tim dokter. Kecelakaan maut, meninggal dunia, wow. Dan dampak dari kecelakaan lalu lintas itu adalah ketidaknyamanan warga di sekitar tempat. Nah, jadi orang tua akan merasa over protektif. Jadi karena di tempat itu rawan belakang, si orang tua bakal, kamu mau kemana? Mau ke rumah teman. Lewat situ ya? Iya. Udah kamu jangan ya, gitu kayak gitu. Bahkan ada yang percaya dengan hal-hal mistis. Kecelakaan ini sering terjadi karena adanya gangguan makhluk halus. Gitu. Yang cerita yang paling terkenal, yang paling sering kita dengar adalah di tol Cipularang, seperti itu. Nah, ini ada, kalau anak kecil melihat sebuah kecelakaan maka akan
akan terjadi gangguan psikologis tadi benar, karena akan timbul suatu trauma seperti itu. Takut. Lanjut bagian akhir. Nah, manfaat menjaga keselamatan di jalan raya. Nah, jadi kalau kalian yang pertama, kalau ketemu macet, kalian harus toleran, sabar, dengan rasa sesama pemakai jalan. Sopan santun di jalan raya perlu ditunjukkan dimulai dari diri sendiri, gitu. Perilaku pribadi yang tidak baik sehari-hari jangan diperlihatkan kepada orang lain. Jangan egois, utamakan keselamatan bersama. Jadi kayak kalian bawa kendaraan, nyalip, nggak terima, klakson, gitu. Terus kalian ada orang bawa bilang, kalian lewat aja, jangan. Terus yang ini kalian pelototin, jangan. Pokoknya sabar, gitu, silakan. Tapi karena sekarang lagi wajib pakai masker, kita senyum pun cuma. Karena ada kemarin saya bawa motor, bawa bapak nabrak saya nggak marah-marah, saya senyum gini, gitu. Tapi pakai masker, bapak itu nggak tahu gimana. Bapak itu tetap ketakutan, mama, terus saya ini cuma senyum doang gitu. Coba kalau dia melihat saya, jadinya dia merasa lega gitu, ditabrak, ya nggak apa-apa lah gitu, karena kendaraan yang dia tabrak pun hancur gitu. Jangan egois ya. Jadi kalau ada orang mau nyebrang, silakan dahulukan. Kalau ada orang yang ngasih lampu atau ngasih klakson kode mau lewat duluan, silakan kasih jalan lewat duluan gitu. Dan kenyamanan berlalu lintas tidak cukup hanya berkampanye tertib di lalu lintas melalui media ataupun spanduk. Jadi kayak di spanduk media rawan kecelakaan, gunakan helm ini, itu kurang efektif. Harus adanya penyuluhan. Ya kayak gini. Ya kita pembelajaran ini penting buat kalian juga supaya kelak nanti kalian pergi. Kan nanti kan ini kan mendekati akhir tahun nih. Ini pembahasannya bagus di jaga ini. Di buat kalian yang nanti liburan pergi jauh, kalian bisa nih memperingatkan orang tua kalian, Pak, Ma, coba cek kendaraannya dulu. Tadi aku bisa belajar keselamatan di jalan raya, terus dicek kendaraannya, mobilnya apa gitu. Kalau yang naik motor, dicek motornya, rem, apa, lampu, itu kayak gitu. Pengendara di jalan raya menggambarkan sifat dan perilaku dari pengendara. Ini perlu kalian garis bawahi, penting. Berkendara di jalan raya menggambarkan sifat dan perilaku dari pengendara ini. Jadi saya juga mendengar pepatah motor bilang bahwa kepribadian karakter kita terlihat bagaimana kita berkendara di jalan seperti itu. Ada yang sifat arogansi, jangan seenaknya kebut-kebut, berarti kesehariannya dia kayak gitu. Ada yang santai, berarti dia orang santainya. Kayak saya kan, saya bawanya santai, berarti saya orangnya santai. Nah, lihat di tabelnya, manfaat patuh dan tertib lalu lintas untuk diri sendiri dan untuk sesama pengguna jalan raya. Ini tinggal kalian baca, menjaga keselamatan di jalan raya, menjaga ketertiban di lalu lintas ya. Dari poin 1 sampai 4, 1 sampai 3. Nih, cara-cara menjaga keselamatan diri dalam berkendara di antaranya sebagai berikut. Oke. Bagi pengendara, kondisi motor harus layak, rem, isi angin, baut-baut, dan bensin. Jangan sampai kehabisan bensin. Harus menggunakan helm SNI. Lanjut, gunakan sarung tangan untuk melindungi dari lepak tangan. Saya pun kalau naik motor sering pakai sarung tangan, karena kalau nggak pakai sarung tangan kita kebas-kebas nanti sini. Ini betul. Jadi harus pakai sarung tangan supaya sentuhan dari tangan kita ke ininya, stangnya itu lembut seperti itu. Kalau dipaksakan agak-agak jadi kasar, timbul kapalan kayak gitu. Dan saya pun sering kalau siang hari pakai sarung tangan wajib. Karena kalau enggak, lucunya kalau pakai jaket
dari sini sampai sini putih, terus dari sini sampai sini gosong hitam. Nah, itu tuh jadi belang tuh. Lanjut, harus konsentrasi penuh. Nah, ini kalau ada telepon atau SMS pun saya menepi gitu. Saya udah jarang kalau lagi kalau lagi bawa motor sambil pegang handphone gue bisa, karena kopling, karena meskipun bukan kopling saya pasti akan menepi seperti itu. Angkat teleponnya pun menepi kalau gitu. Menjaga kecepatan paling aman tuh 60, kalau udah lebih dari 80 tuh nanti. Dan jaraknya harus 10 meter supaya kalau ada apa-apa jarak mendadak kita bisa antisipasi. Selalu gunakan lampu sen saat ingin belok ya, jangan sampai terlambat. Jadi kalau mau belok kiri sen kiri, belok kanan sen kanan. Jangan sampai ya kalian tahu lah, sennya ke kiri kalian belok kanan, itu ngeselin banget. Selalu menjaga jarak aman. Nah, ini yang tadi ya. Gunakan lajur yang benar, jangan sampai kalian melawan arah. Jangan mendengarkan musik saat berkendara. Saya dulu sering banget pakai headset dulu waktu naik motor. Sekarang saya udah jarang sih pakai headset kabel gitu, tapi saya tetap dengerin musik, tapi jangan dicontoh. Badan harus fit sebelum berkendara. Ini saya kalau mau touring, saya pasti harus jaga kondisi badan. Jadi saya harus yang pertama tidur cukup, makan cukup, dan yang terakhir minum vitamin. Yang saya sering minum adalah ya vitamin C gitu, vitamin C yang 1000 itu. Terus pokoknya banyak vitamin putih, sama jaga kondisi tidurnya supaya ya namanya juga perjalanan jauh, kondisi tidur itu harus dijaga. Nah, bagi masyarakat umum, yang pertama patuhi peraturan, cari lokasi aman ketika main. Jadi kalau kadang sering banget anak-anak yang main di pinggir jalan, bahaya. Jadi jika berjalan, posisikan berada di jalan lajur pejalan kaki di trotoar. Jangan bercanda. Naik sepeda harus berjaga satu jalur aja ke belakang, jangan ada yang sepeda nyamping rame gitu, jangan mengganggu. Pastikan untuk meminta bantuan orang tua, saudara, atau orang dewasa untuk membantu menyeberang jalan ya. Nah, kalau nyebrang lurus, jangan zigzag. Dan kalau nyebrang ingat jangan lari. Ingat ya, kalau nyebrang jangan lari. Nah, mengetahui bagaimana berhenti melihat dan mendengarkan sekeliling sebelum menyeberang. Nah, ini berhenti dulu, habis itu lihat, tengok kanan, tengok kiri, aman, baru nyebrang. Kalau kalian melihat di kanan sepi, tiba-tiba di kiri ya ada kendaraan, dia mainin lampu sama dia klakson, kita jangan lewat. Itu kode kalau dia mau lewat dulu gitu. Gunakan helm yang SNI, helm saya pun SNI. Metode penanggulangan kecelakaan ini ada metode preemptif, dan metode preventif. Jadi intinya tuh ada di sini, biar kalian lebih paham deh. Jadi kalau metode preemptif itu yang sebelum kejadian, jadi maksudnya menyediakan sarana dan prasarananya, jadi kayak jalan rusak ditindaklanjuti, terus kalau lampu jalan nggak ada dikasih, pokoknya segala ya apa ya, pokoknya tadi sarana dan prasarana di jalanan gitu. Dan kalau yang mau preventif itu yang langsung di tempatnya. Jadi misalnya kalau ada di tempat yang rawan kecelakaan, itu adanya petugas yang memperhatikan di situ. Jadi supaya orang enggak terlalu ngebut dan orang berhati-hati. Nah, ini kalian bisa baca sendiri upaya pengaturan faktor manusia dan tips untuk membantu menjaga keselamatan di jalan raya. Tips-tipsnya ya bisa kalian baca sendiri ya.
tipsnya di halaman 130. Ini penting banget. Nanti siapa tahu kalian ada yang mau pergi jauh jalan-jalan, kalian baca ini. Please dibaca ya. Karena nanti waktunya udah 30 menit. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita sampai jumpa, bertemu kembali di semester depan. Selamat beraktivitas, selamat belajar, tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah. Dan setelah PAS nanti selamat berlibur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.